Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. NIM saya adalah 255160107111065 dari kelompok O1C. Hari ini saya akan jelaskan apa itu konsep, prinsip, dan nilai cinta tanah air yang akan saya presentasikan hari ini. Lanjut. Nah, buat pembukaan adalah ini. Cinta tanah air bukan sekedar rasa bangga terhadap tempat kelahiran, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang insan beriman. Dalam ajaran agama, mencintai tanah air adalah wujud syukur atas nikmat Allah berupa kehidupan, keamanan, dan keberagaman yang sendiri menunjukkan kecintaan terhadap Makkah yang dianugerahkan kepada suatu bangsa. Rasulullah SAW sebagai tanah kelahiran beliau yang menjadi teladan bahwa nasionalisme tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, memahami konsep, prinsip, dan nilai cinta tanah air menjadi penting agar kita dapat mengintegrasikan semangat kebangsaan dengan nilai-nilai religius, membentuk pribadi yang tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga setia kepada bangsa dan negara. Nah, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Sistem pemerintahan Islam merupakan tata kelola negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat, dengan tujuan utama menegakkan tauhid sebagai fondasi kehidupan bernegara. Melalui sistem ini, Islam berupaya mewujudkan falah, yakni kesejahteraan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat, serta menjamin keadilan sosial melalui nilai adil, keadilan, dan ihsan, kebaikan. Berbeda dengan sistem pemerintahan sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, sistem Islam mengintegrasikan hukum ilahi sebagai pedoman utama, bukan semata-mata berdasarkan kehendak manusia. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga membimbing umat menuju keselamatan spiritual dan moral. Nah, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Sistem pemerintahan dalam perspektif Islam didasarkan pada syariat yang holistik, mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan politik. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijma utama. Nah, di sini ada beberapa prinsip yang terdapat, yaitu tauhid, menjadikan keesaan Allah sebagai dasar ke seluruh aspek kehidupan bernegara. Kedua, keadilan, menegakkan hukum secara adil tanpa memandang status atau golongan. Tiga, musyawarah, mengambil keputusan melalui proses konsultatif yang melibatkan berbagai pihak. Empat, amanah, menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan jujur dan penuh integritas. Lima adalah maslahah, mengutamakan kemanfaatan dan kebaikan umum dalam setiap kebijakan. 6. Akuntabilitas dan transparansi, memastikan kepemimpinan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat dan kepada Allah. 5. Kesetaraan dan perlindungan hak asasi. Nah, menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lanjut. Nah, ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Nah, terdapat ada 3 pandangan utama Islam mengenai relasi antara Islam dan negara. Yang pertama adalah integralistik. Nah, buat pandangan integralistik ini adalah integralistik ini menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga sistem pemerintahan, hukum, dan politik. Negara harus berdiri di atas dasar syariat Islam, karena Islam dianggap sebagai agama yang menyeluruh atau kafah. Nah, dalam pandangan ini, pelaksanaan hukum Islam di bidang politik dan kenegaraan merupakan bagian dari ajaran agama. Contoh tokoh yang integralistik ini adalah Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan kepala negara di Madinah. Buat yang kedua adalah pandangan simbiotik. Nah, apa itu pandangan simbiotik? Pandangan simbiotik melihat bahwa Islam dan negara saling membutuhkan serta saling melengkapi.
Negara memerlukan nilai moral, etika, dan pedoman dari agama untuk menjalankan pemerintahan dengan adil. Sementara itu, agama memerlukan negara agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara efektif dan dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini tidak menuntut berdirinya negara Islam, tetapi menekankan agar nilai-nilai Islam mewarnai sistem pemerintahan. Contoh tokoh dalam uh, pandangan simbiotik ini adalah Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah yang menjelaskan fungsi khalifah sebagai penjaga agama dan pengatur urusan dunia. Nah, buat pandangan terakhir adalah sekularistik. Sekularistik apa sih itu? Pandangan sekularistik memisahkan antara agama dan negara secara tegas. Nah, agama dianggap sebagai urusan pribadi individu, sedangkan urusan kenegaraan diatur berdasarkan hukum buatan manusia. Negara tidak boleh didasarkan pada agama tertentu agar semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Tujuannya adalah untuk menghindari campur tangan agama dalam urusan politik atau pemerintahan. Nah, buat contoh tokoh dalam sekularistik ini adalah Ali Abd al-Razik melalui karyanya Al-Islam wa Ushul al-Hukum menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanya membawa ajaran agama, bukan mendirikan negara. Nah, lanjut adalah pentingnya menjaga keutuhan NKRI dalam Islam. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam tidak hanya hadir sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai pedoman sosial yang menekankan pentingnya persatuan, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Nah, buat NKRI bukan sekedar isu politik, melainkan bagian dari amanah yang harus dijaga oleh seluruh umat Islam yang harus yang sebagai wujud cinta tanah air dan komitmen terhadap kemaslahatan bersama. Menjaga keutuhan NKRI berarti menjaga ruang hidup bersama yang damai, adil, dan memungkinkan umat Islam menjalankan ajaran agama secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam berbagai sumber ajaran Islam, semangat persatuan dan larangan terhadap perpecahan menjadi prinsip utama yang mendasari pentingnya menjaga stabilitas negara. Nah, buat berpoin-poinnya adalah pertama, menjaga negara adalah amanah dan bentuk ibadah sosial. Kedua, NKRI sebagai Dar al-Suh, wilayah damai yang menjamin kebebasan beragama. Tiga adalah prinsip ta'awun dan ukhuwah wataniyah mendukung kerukunan antar warga. Dan keempat adalah ketaatan kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, dari situ stabilitas negara mendukung dakwah dan pembangunan umat. Dan terakhir adalah konstitusi Indonesia memberi ruang bagi umat Islam menjalankan agama. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.